Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah menjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semahasiswa, para pendidik, dan penonton sekalian yang saya banggakan. Pernahkah kita menyadari bahwa di balik senyum ramah teman sekelas kita, ataupun juga di balik postingan prestasi yang mereka lewati di beranda media sosial kita, mungkin ada perjuangan sunyi yang sedang mereka hadapi. Maka dari itu, saya atas nama Sinta Fauzia, di sini saya akan mengajak kita semua untuk sejenak berhenti dari kesibukan, lalu merefleksikan diri satu hal yang sangat krusial, namun sering terabaikan, yaitu sebuah kesejahteraan mental mahasiswa. Kampus adalah tempat kita mengejar mimpi, namun tidak jarang kampus juga menjadi tempat di mana kecemasan tumbuh subur. Melalui video ini, kita akan bedah bersama mengapa tekanan akademik dan ekspektasi sosial bisa menjadi beban yang begitu berat, serta bagaimana kita bisa tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita. Mari kita mulai dari akar masalah yang paling dekat, yaitu tekanan akademik. Tugas yang menumpuk, ujian susul menyusul, hingga bayang-bayang skripsi seringkali memaksa kita bekerja melampaui batas kapasitas tubuh kita. Secara ilmiah, ketika stres akademis ini berubah menjadi kronis. Otak kita justru akan kesulitan berkonsentrasi. Alih-alih menjadi cerdas, kita justru terjebak dalam kejenuhan atau burnout akademik. Ditambah lagi kita hidup di era media sosial. Setiap hari kita disuguhi pencapaian orang lain yang tampak begitu sempurna. Magang di perusahaan besar, menang lomba ini dan itu, atau lulus dalam waktu 3,5 tahun. Perbandingan sosial ini tanpa sadar melahirkan impostor syndrome, sebuah perasaan bersalah di mana kita merasa tidak pantas, tidak cukup pintar, atau tidak pantas berada di tempat kita sekarang. Kita dituntut memenuhi ekspektasi sosial yang sering kali tidak realistis. Belum selesai dengan urusan hari ini. Kecemasan akan masa depan atau future anxiety sudah menutup pintu pikiran kita. Bagaimana kalau saya menganggur setelah lulus? Hadirin sekalian, ini bukan sekedar urusan baper atau manja. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Riset Kesehatan Dasar Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan masalah kesehatan mental pada usia produktif. Ingat, pikiran yang cemas tidak akan pernah bisa menghasilkan karya yang produktif. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Menjaga kesehatan mental bukan berarti kita menyerah pada mimpi-mimpi kita. Ini tentang berkelanjutan. Produktivitas sejati bukanlah tentang bekerja tanpa henti hingga kita hancur, melainkan bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Secara individu, mari kita belajar mengenali batas diri, mengelola waktu dengan realistis, dan yang terpenting, berani mencari bantuan profesional jika dirasa perlu. Meminta bantuan bukanlah tanda bahwa kita lemah, melainkan tanda bahwa kamu peduli pada masa depanmu. Dan secara institusi, mari kita dorong kampus-kampus kita untuk menyediakan layanan konseling yang ramah, gratis, dan bebas dari stigma negatif. Teman-teman, mari kita bangun lingkungan belajar yang tidak hanya melahirkan manusia cerdas, akan tetapi juga manusia yang sehat, tangguh, dan bahagia secara mental. Saya, Sinta Fauzia, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jaga kesehatan fisikmu dan peluk erat kesehatan mentalmu. Sampai jumpa dan terima kasih.